Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, sebelumnya teman-teman, kita sudah buat ini adalah presentasi segmentasi dan kita sudah menganalisa. Nah, ternyata ada satu segmentasi yang penjualannya sangat sedikit. Nah, kita akan menganalisanya dengan menggunakan diagram batang per kelompok. Jadi diagram batang per kelompok. Jadi kita lihat diagram batang per kelompok, misalnya dari consumer, corporate, sama home office. Nah, kita lihat caranya. Kita hapus dulu ini, kita kembali, terhapusnya di ini. Kita hapus diagram yang ini, kemudian kita masuk ke Floris. Kita akan new visualization dengan menggunakan diagram bar berkelompok tadi ya. Diagram bar berkelompok itu yang kini, grid of column chart. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dulu bentuk datanya. Teman-teman bisa lihat bentuk datanya di sini. Ini kita hapus ya, kenapa selalu ada region. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita masuk ke datanya kita. Saya sudah siapkan datanya. Ini penjualan produk. Oke, Ctrl C. Tidak diambil grand total. Ctrl C. Kita masuk ke sini. Ctrl V. Kita hapus ini sampai bawah. Kita hapus. Ini seperti ini. Kan di sini dia simbolnya ABC, berarti dia bacanya teks. Untuk dia dibacanya number harus klik tadi, kemudian di apply sebagai ini, kemudian kita masukkan D seperti ini. Nah, dia sudah membaca seperti itu, jadi dia akan memunculkan seperti ini, jadi corporate, consumer, sama home office. Dia menjelaskan, dan ternyata ada satu segmentasi yang tidak bisa masuk dalam ada satu produk yang tidak bisa masuk di segmentasi home office, yaitu office suppliers. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan, salah satu alasan kenapa sedikit penjualan di bagian home office, seperti itu. Kita ke tampilan dulu, kita masuk ke bagian color, kita ubah colornya menjadi Floris Legacy seperti ini. Dia akan berubah seperti ini. Teman-teman bisa munculkan di bagian label setiap ini penjualannya, show label of data point, jadi dia akan muncul seperti ini, akan muncul seperti itu ya. Nah, cukup seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan lagi di slide 7 ya, slide 7 ya tadi. Oke, slide 7 kita masuk ke home supaya tersimpan, kita masuk ke sini, kita refresh untuk masukkan slide 7. Nah, kita akan masukkan sementara proses. Nah, di sini kan ada pertanyaannya, supaya lebih menarik ya, kenapa home office pembeliannya sedikit? Nah, ternyata seperti ini teman-teman. Kita klik slide 7, kita masukkan ke sini. Ini bagusnya kalau dari Floris ya, diagramnya dari Floris itu meskipun ditarik-tarik dia tidak gepeng, dia akan otomatis menyesuaikan seperti ini. Nah, kenapa home office? Nah, misalnya teman-teman mau menambahkan, ternyata di slide 7 itu mau ditambahkan filter, bisa langsung tambahkan filter di sini dan otomatis nantinya di slide sana berubah. Misalnya kita masuk ke bagian datanya, kita masuk ke filter, kita masuk bagian A. Oke, filter seperti itu. Nah, kalau sudah masukkan filter, masuk ke bagian Ctrl F filter dan tambah include all seperti itu. Jadi kita masukkan furniture, dia akan lihat furniture saja. Dia office supplier, dia akan melihat office supplier saja. Teknologi, dia akan perlihatkan teknologi saja. Dan jika semuanya, dia akan perlihatkan semuanya. Dan bagusnya dia akan otomatis berubah juga di sini. Oke, klik 2 kali untuk berinteraksi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini penjelasannya. Analisis selanjutnya kenapa corporate lebih banyak, karena adanya produk office supply yang tidak akan dibeli di bagian home office. Kategori produk lainnya masing-masing dibutuhkan oleh segmentasi yang lain, walau tetap sedikit di segmentasi home office, seperti itu. Corporate lebih banyak karena dia home office ya, kebutuhan kantor yang memang tidak akan beli di bagian home office. Itu analisa saya. Kalau teman-teman punya analisa lain boleh ya, tapi ini salah satu contohnya. Kita bisa tampilkan tampilannya seperti ini. Jadi kita sudah sampai dia mengetahui bahwa ternyata kenapa di bagian segmentasi penjualan home office itu kenapa sedikit, karena office supply-nya memang tidak ada penjualan dan memang office supply ini tidak bakalan dibeli sama home office, seperti itu. Teman-teman bisa membandingkan secara kategori produk. Misalkan furniture di mana paling banyak, jadi dia di consumer. Kemudian office supply di mana paling banyak di di corporate, kemudian teknologi di mana paling banyak itu di consumer, seperti itu. Oke, cukup untuk slide ini. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran lagi, diagram lingkaran untuk melihat kategori produk. Karena kan di sini kita lihat kategori produk di masing-masing segmentasi penjualan. Nah, nanti kita akan melihat
kategori produknya keseluruhan, bagaimana sih dilihat dari keseluruhan penjualan seperti itu. Oke, di sini kita hapus yang ini nanti ya. Oke, ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.